Angel for you. Yang sudah dibuka dengan flight path yang cukup tidak fair ya dibandingkan flight path di wrangle pertama kita yang tadi dengan arah dari Novo ke arah Severny, antara Severny dan juga Stalber, di tengah-tengah antara Severny dan juga Stalber. Menjorok ke arah timur. Condong ke arah timur. Condong ke Apakah arah timur. menjorok salah? Menjorok tidak salah juga. Kembali lagi yang menjadi masalah adalah perbedaan bahasa. Pemilihan kata-kata. Kata-kata tidak ada yang salah, Dona Viska. Betul. Yuk, baru mulai game. Bergerak dari Novo ke arah bagian Severny. Sebagaimana Dona sampaikan tadi, buat teman-teman yang bergerak ke arah bagian barat sepertinya cukup PR. Mereka butuh vehicle, mereka butuh untuk mengumpulkan kendaraan-kendaraan tersebut sebagai jalur atau sebagai alat transportasi mereka. Tapi menarik, Fixers ternyata mempunyai pandangan yang cukup baik di mana dia turun sendirian di bagian Novo. Dan ini akan menjadi kemudahan untuk melakukan looting pace yang pertama tidak terganggu, menandakan tidak adanya early combat di kota tersebut. Tapi kita bakal melihat ya circle pertama itu seperti apa kalau misalnya circle pertama tidak berpihak kepada mereka, yang dimana sebenarnya masih bisa ya, karena masih ada Sosnovka military base islandnya di situ di mungkin 15% dari zona pertama. Itu berarti mereka bisa untuk melakukan rotasi menuju ke arah barat dari SMB Island dan nggak kepotong gitu kan rotasinya di arah farm dan juga Milta. Setuju banget sama Dona Viska ya, karena yang menjadi masalah ternyata bukan untuk player Fixers, justru buat tim tadi yang bergerak ke arah bagian timur laut agak cukup padat di sana, jadi harus cepat melakukan lootingan cepat dan cepat rotasi juga. Tapi kita lihat dari tim JFC yang tadi bermain juga cukup baik sebenarnya di map-map sebelumnya, walaupun belum mencapai puncak. Mereka ke arah Rozok sekarang, bahkan ada beberapa tim juga seperti tim nomor 8, yaitu dari tim DB Asia yang langsung cepat aja menuju ke arah Georgiopol. Ya, sementara kalau misalnya kita lihat tim Lauren ya, kali ini sudah terdengar tembakan-tembakannya menuju ke tim DB Asia. Orang siapa itu namanya? Velveta Shoe. Nah, itu yang kemarin Betul. agak-agak sulit dipronounce oleh Eldoge ya. Iya, betul banget. Dan ini yang terjadi sebagaimana pembahasan kita di Miramar tadi dan Erangel juga tentunya, di mana untuk melakukan turun parasut lebih cepat itu adalah PR untuk bisa dirapihkan dan menjadi modal kalau kita bisa menjadi yang pertama. Dan itu terjadi dari Lauren, seperti tadi ada gerakan yang cukup agresif karena mengetahui player-player dari tim DB Asia tadi cukup lambat dan justru belum mendapatkan senjata sama sekali. Sementara itu di sisi yang lainnya terdapat pertemuan yang sangat dekat antara tim Overbear S dan juga tim Rimo Bima ya. Kali ini seorang FJ bakal langsung keluar dan memfinish satu orang dari tim Overbear yaitu Jello. Betul banget, dan ini ya yang menjadi malapetaka dan mimpi buruk lagi dan lagi untuk Overbear. Setelah Sanok tadi mereka cukup baik bermain tidak tusun, kali ini justru di awal-awal udah kehilangan Jello sebagai confirm kill pertama dari tim ini, bahkan cuma juga agak cukup sulit untuk bisa dilakukan revive. Sedangkan Rimo udah cukup mendapatkan posisi yang cukup baik dan juga senjata mereka pun udah mumpuni saat ini. Harusnya ya udah mumpuni banget untuk melakukan combat yang bisa dibilang cukup close. Cukup combat close. yang bisa dibilang cukup close nantinya, kecuali kalau Gendot harus melemparkan peluru-peluru Uzinya ke arah bawah kali ini. Sementara kalau misalnya kita lihat ada satu player dari tim Overbear di sebelah sana yang hanya memiliki health point atau HP seperempat saja. Betul banget, dan tentu akan terus berkurang karena masih dalam posisi knockdown, belum bisa di revive oleh Nochiro maupun Magzi. Dan bahkan ini dia Nochiro berusaha untuk bergerak melakukan revive dan berhasil touchdown di bagian bangunan tersebut. Harus cepat, health point-nya udah sangat sedikit banget. Apakah berhasil untuk di revive? Kita akan saksikan. Sepertinya berhasil untuk dipegang dan bisa melakukan revive. 3 melawan 4 sebentar lagi antar tim Overbear dan Rimo. Tapi lihat, dari Gendot sebenarnya belum menyadari ada player Overbear loh tadi di belakang dia, tapi tidak melakukan tembakan sama sekali, justru membiarkan Rimo lewat begitu saja. Oh no, what happened? Apakah dia belum punya senjata atau bagaimana nih? Dari salah satu player Overbear yaitu Magzi di bawah sana. Kayaknya emang gak kelihatan aja, ini itu ya. dia. Akhirnya ya satu orang ternok kali ini bakalan langsung aja mendapatkan 2 orang kali ini. Tapi Nochiro harus tumbang juga karena ada reflex yang dilakukan oleh
13, yaitu Rimo yang bahkan berhasil kembali lagi membalikan keadaan. 4 kill mereka bukukan, namun harus cepat melakukan usaha revive karena di tempat yang sama Diasnaya juga ada positif e-sport yang pasti juga mendengar adanya gunfire yang terjadi di bagian ini. Tapi at least ya dari tim Rimo sendiri setelah mengantongi 4 total kill mereka tidak kehilangan 1 player pun. Kedua player yang berhasil di knock tadi berhasil untuk di revive kembali, berhasil untuk kembali bisa memperkuat timnya untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Betul sekali, dan Overbear ternyata lagi dan lagi harus bermain reset lah istilahnya di game berikutnya ya. Namun kita berpindah terlebih dahulu ke arah tim Too Strong di mana memberikan damage yang cukup banyak ke arah tim Lauren. 2 player udah cukup low HP dan seperti Sob Buntut mengetahui ini adalah momentum bagi mereka untuk melakukan sebuah push. Ada Net yang udah di-cook, menembakkan Prefire ke depan, hampir melakukan sebuah knockdown tapi lebih milih untuk mundur karena dia paham dia kalah secara kuantitas. Velvet Ashu dan kawan-kawan dari Lauren mencoba untuk masuk swarming in ke arah tempat dari Sob Buntut. Dicari saja tapi Sob Buntut pelan tapi pasti makin menjauh dan Lauren mengetahui itu. Masihkah mengejar? Ternyata akan stop terlebih dahulu mainin tempo karena dia tahu kalau terlalu terburu-buru ngejar lagi bisa jadi dipancing ke arah teammate lainnya dari tim Too Strong. Iya, yang dimana mereka juga sudah mulai berkumpul dan juga sudah mulai siap siaga atas datangnya tim Lauren sendiri. Dimana ada 1 player dari tim Lauren bakalan mundur secara perlahan menggunakan vehicle-nya. Mungkin tujuannya untuk mencari posisi yang lainnya yang lebih baik untuk bisa meninggalkan tim Too Strong sendiri. Betul sekali, dan dari Too Strong sepertinya juga melakukan tembakan untuk mengusir pergerakan dari tim Lauren. Tim Lauren udah melakukan regroup juga cukup baik dengan vehicle yang mereka miliki. Masih ada tembakan juga, ternyata dari Sob Buntut belum mampu mendapatkan sebuah knockdown. Hampir, tapi close is never enough. Pergi lagi dari tim Lauren untuk mencari tempat karena tadi lootingan mereka belum maksimal karena hanya melakukan scrapping di sekitaran Rozok area. Ini menarik sih. Lagi-lagi banyak banget tim-tim yang masih bertemu gitu dalam satu area yang sama ya di Wrangle kali ini. Mungkin mereka mau menghindari reverse psychology, tapi malahan reverse psychology lagi. Itu dia, Inception. akhirnya jadi reset lah istilahnya ya. Psychology. Reset psychology dalam artian situasi pada umumnya gitu kan. pada Ketemu lagi, mestinya. betul banget. Dan ini dari For Easy Revenge masih dengan scrapping lootingan yang dilakukan karena banyak banget sekarang tim-tim yang berlaga di PUBG Mobile atau Nimo PUBG Mobile Training League ini melakukan teknik yang sama. Mungkin dengan alasan atau ide utama tadi untuk tidak terkenanya close combat di awal-awal. Ya, di kota-kota besar ya yang ada di dalam suatu map di mana biasanya itu terjadi suatu keramaian, tapi di sini tidak. Betul. Jarang sekali kita lihat ada suatu keramaian di kota-kota besar di ketiga map yang sudah kita lewati hari ini. Iya, betul banget. Dan di sini menarik banget ya teman-teman semua ya, di mana PUBG Mobile kali ini udah berumur 3 tahun. Ini tas skala ulang tahun kedua dimiliki oleh salah satu player dari Silo NVL atau Furor, dan Silo sendiri hari ini belum menunjukkan taji, belum menunjukkan performa maksimal mereka. Padahal kemarin kita lihat bagaimana kill demi kill yang mereka dapatkan, rotasi tabrak ke arah tim-tim yang mereka lakukan itu on point. Tinggal bagaimana bisa mereset momentum dari Silo kali ini untuk bisa jikalau mereka tetap mau lolos ke Grand Final. Gua kira lu tadi mau ngomong ini tau kan, soalnya bridgingnya dari tas anniversary gitu-gitu kan. Gua kira lu mau ngomong, oh iya Silo juga anniversary kedua nih. Oh enggak Oh dong. tahu dari mana Anda? Enggak Kata dong. saya gitu. Jadi saya tadi memulai omongannya dengan skin dulu. Oh gitu. Terus baru fact of the game. Kenapa Anda ngomongin skin, pengen kah? Pengen lah. Oh, kan punya skin yang asli. Pin maksudnya. Opin yang kemarin dapat ya. Iya. Iya juga. Heeh. Betul. Tapi kan nggak bisa dipakai di in game. Ingat Bisa skin dipakai pas ngekas. pas kasih betul. Skin itu menurut gua nggak nambah damage, tapi nambah aura kita ke musuh. Musuh jiper juga kalau lihat skin kita bagus kan. Iya, itu damage secara tidak keperluruan. Kepeluruan ya. Iya. Merupakan sebuah damage yang tidak terlihat Tidak gitu terlihat. loh, tapi dirasa.
Tidak kepeluruan ya Don. Kepeluruan, iya, peluruan. Peluruan. Iya. Siap ternyata. Damage secara langsung dan juga tidak langsung. Ternyata ada apa El Oja? Ada sebuah kedekatan yang terjadi nih antara tim DPG dan juga dari tim For Easy Revenge, di mana rotasi mereka cukup sama. Mereka mengambil scrapping area atau compound-compound kecil yang ada di sekitaran Pochinki dan juga Gatka. Saat ini lihat For Easy Revenge masih setup, begitupun DPG. Ini yang tadi udah kita bahas Don, masuk ke second half, bahkan akhir first half tadi udah membuat para tim ini bukan lagi mencari kill, lebih ke arah objektif untuk dapat tempat yang enak menyambut zona-zona berikutnya. Tempat enak menyambut zona-zona berikutnya dan sampai ke late game untuk mungkin mereka bisa mengumpulkan poin-poin lebih banyak lagi dari placement pun juga dari kill point. Sementara kalau misalnya kita lihat dari tim Rimo Bima, ada satu playernya yaitu FJ bakalan harus bekerja ekstra keras karena dia harus menghadapi tim KRS Esports di depan sana. Langsung aja spray dibuka oleh FJ, masih belum kena. Langsung aja satu player dari tim KRS Esports ngacir tapi damage-nya masuk lumayan. Itu kalau misalnya kena blue zone bisa kenok sendiri. Betul banget, dan dia menyadari itu Don, dia turun mungkin melakukan bandage terlebih dahulu, namun di kill feed belum kita lihat sepertinya berhasil melakukan healing tersebut, tapi di tempat lain dari Lauren justru harus ter-knockdown dan seperti tadi terkonfirm jadi sebuah kill oleh tim lainnya. Aegis di tempat lain mendapatkan gorong-gorong sekitaran Gatka yang ini adalah defensif yang sangat kuat. Bahkan di PMGC kemarin kita lihat bagaimana Navi ya, Old Boy bisa melakukan kill demi kill dari tempat ini. Jadi udah diadaptasi dengan sangat baik oleh para player di Nimo PUBG Mobile Training League kali ini. Dan nampaknya tadi dari player dari tim Rimo ya, kita lihat dari killing feed juga bisa mengambil satu orang Sunday Best. Betul. Dari kill feed yang masih belum bisa kita lihat sebenarnya dari kamera secara langsung, karena point of view kita masih fokus terhadap tim Aegis. Yes, betul sekali. Tadi Sunday Best ter-knockdown oleh Zona ya, dan langsung di-finish oleh Rimo dan teman-teman semua. Ini dia Zona sepertinya akan mulai masuk ke zona ketiga dengan reduksi terbesar, dan tim-tim udah menyadari itu. Mereka cepat langsung masuk dalam zona untuk dapat tempat yang enak untuk mereka ya. Iya, enak banget. Seperti halnya kayaknya ya tim Rimo ini bakalan ketemu sama tim KRS ya. KRS ya sepertinya itu. Tim KRS kalau misalnya mereka masuk melalui school di arah timur map kita. Sementara zona selanjutnya lihat agak-agak jahat untuk tim-tim yang berada di arah barat daya. Betul banget, dan berbicara tim-tim itu mostly Yap. tim-timnya ada dari sana, dan ini adalah massive rotation. Ramai sekali, lihat padatnya warna-warna yang berbeda itu akan masuk dari arah barat daya. Tinggal menunggu apakah akan ada cut rotation yang terjadi. Sementara ada beberapa tim yang udah settle di bagian dalam zona kayak Zone tadi gua lihat, dan beberapa tim yang lain. Dan ini dia pergerakan sudah mulai dibuat For Easy Revenge, walaupun dia tahu dia masih dalam zona, tapi dia nggak mau di bagian pinggir, langsung menuju ke arah sentral, dan sepertinya melihat ada rotasi lain yang dibangun oleh tim DPG AW. Betul sekali, tapi sebelahnya juga ada Zone juga sepertinya ya. Ini bakalan rame banget di arah Ruins juga. Mereka bakalan langsung aja mengambil beberapa rumah di beberapa kompon yang ada untuk bisa menyelamatkan nyawanya masing-masing. Sementara For Easy pun juga harus bertemu dengan sekawan di seberang sana. Betul sekali, sekawan tadi yang memutuskan untuk turun dari bagi ternyata justru membuka posisinya ke banyak tim. Dan tidak hanya dua tim ini, 3 team showdown terjadi sebagaimana kekhawatiran yang dibahas Dona tadi. Zone Esport mendengar dan sepertinya udah mulai mendekat ke arah masuknya atau datangnya suara senjata. Yes, dimana dan kita lihat juga ya tim sekawan Esports juga berhasil untuk menyelamatkan rekannya yang tadi terjebak oleh ini peluru-peluru panas dari lawan-lawannya. Yap, Nate dilemparkan hampir memberikan damage yang cukup banyak, tapi untung saja hanya splash damage, masih melakukan healing lagi. Sementara tempat lain Fixers lagi dan lagi menunjukkan tajinya, mengkill beberapa player dari tim lainnya dan dari sekawan. Setup terlebih dahulu karena mereka tahu mereka ada di tempat yang cukup open field. Lebih baik untuk mengambil lower groundnya lagi, manfaatkan sebuah natural obstacle berupa pohon dan setup vehicle di sana. Dimana mereka juga sudah mulai aware ya dengan keberadaan tim Silo NVL yang berada di higher ground sebelah barat dari mereka sendiri. Sementara dari tim Fixers pun juga sudah mulai menerima peluru-peluru panas dari arah yang berlawanan, yaitu dari tim Aegis Revenge sepertinya.
Yap, ada beberapa tembakan dari Ichis Revenge dan juga dari tim Too Strong bagian atas sana. Dan gua bener-bener salut ya dengan ketenangan yang dimainkan oleh Fixers. Ya. Dimana dia tahu dia tembakin, tapi tahu kendaraannya ini nggak boleh sampai hancur. Iya. Dia mundurin dan bisa, tapi kita berpindah terlebih dahulu. Ichis ternyata kedatangan tamu yang berbahaya, yaitu Eagle 365. Dimana beberapa play dari Ichis knockdown, misalkan Hunter seorang. Hunter berusaha untuk melakukan sebuah close quarter combat, tapi tidak bisa. Anthem sangat luar biasa di close quarter combatnya dan rata. Ichis pulang ke lobby. Tapi tim Eagle 365 pun harus waspada karena ada double winner chicken dinner kita, yaitu tim Fixers yang sudah mengawasi posisi mereka. Posisi dari tim Eagle 365 sendiri yang sekarang agak kegencet sama Blue Zone juga. Betul sekali, ini yang menjadi sebuah kerugian. Fight di luar zona lagi dan lagi terjadi. Satu player bahkan Anthem juga nggak bisa bergerak bebas. Tapi Fixers tahu akan teori tersebut dan mereka memantapkan diri untuk lebih memilih rotasi. Satu orang scouter udah dikirim ke arah depan, maksudnya untuk mencapai tempat yang mereka inginkan. Bahkan Dextra juga udah mulai mengejar. Objektif playnya benar-benar luar biasa dari Fixers. Dia tahu dia punya kesempatan dapat kill Eagle. Iya. Tapi lebih mending untuk dapat placement dan kill di akhir ketimbang menghabiskan waktu di luar zona kala ini. Iya, karena lagi-lagi ya, kalau misalnya pun lu menang gitu war di luar zona, lu bener-bener fokusnya tuh kebagi banyak banget. Gimana caranya masuk ke zona berikutnya, gimana caranya healing gitu kan, gimana caranya mengamankan posisi kalian gitu. Sementara itu kalau misalnya kita lihat ada pergerakan dari sekawan yang sudah dilihat oleh tim DPG kali ini. Seorang nerd bakalan langsung aja melempari granatnya ke seberang sana. Kedua player dari tim sekawan yang masih belum connect nampaknya karena kita masih belum bisa melihat itu di kill feed. Betul banget, tapi lihat sebuah forting yang dibangun Fixers benar-benar luar biasa. Dia mengambil bagian barat daya kali ini, tapi sekawan pun body system yang sangat baik. Satu orang bahkan dua udah dikirim ke sekitaran gereja, dua masih menjaga di bagian belakang untuk menjaga bagian backstep dan mereka mendapatkan tempat yang cukup baik. Tinggal menunggu apakah Zone ingin ikut dalam peperangan antara kedua tim ini, yaitu sekawan dan juga DPG, atau justru Fixers yang sedari tadi menunggu peperangan antara keduanya. Kayaknya mereka mau menyelesaikan peperangan terlebih dahulu ya. Sementara itu Zone pun juga bertemu siapa? Oleh tim Fixers dengan peluru-peluru panasnya yang saling ditukar kali ini ya. Sementara kita masih fokus terlebih dahulu oleh pertemuan antara tim DPG dan juga sekawan yang masih sama-sama nahan. Betul, bertahan di tempat masing-masing. Namun lagi dan lagi, the three team showdown akan terjadi karena Eagle datang dan justru malah men-take down terlebih dahulu Fixers ketimbang DPG yang di depannya. Fixers yang sedianya punya tempat yang cukup enak kali terjepit oleh banyak tim dan bahkan tidak selesai di sana. Datang lagi tim lain itu dari tim nomor 14 Positif Esport yang datang ke kediaman mereka. Ini berbahaya banget. Push udah mulai komit dilakukan oleh Belval dan kawan-kawan. Knockdown udah terjadi dua orang, di revive satu. Nate dilemparkan lagi ke arah depan. Akankah connect? Ini berbahaya teman-teman sekalian. Ada sebuah prefire ke arah belakang. Bahkan Meiki juga meledak oleh vehicle explosion. Menyisakan dua orang saja, di mana satu low HP dan satu lagi berada di dalam smoke. Dicari, belum ketemu, tapi satu knockdown, satu orang terakhir lagi di belakang mobil sana, ditembakin saja oleh Belval versus One, dan itu dia justru ada Audrey yang membantu dari bagian belakang dan rata. Fixers pulang ke lobby oleh Eagle 365. Di posisi ke-13 yang berarti mereka tidak mendapatkan point placement untuk saat ini. Eagle 365 kembali mengamuk. Kita lihat di Erangel yang sudah mengantongi total 8 kill pagi-pagi seperti ini. Dan mereka nggak mau sampai situ aja karena sudah mengamati posisi dari tim DPG AW yang sedari tadi sudah terdengar. Betul sekali, tidak hanya mengamati posisi, mereka bahkan memperkuat lagi artileri mereka dengan crate-crate yang diberikan dari tim Fixer. Saat ini masih menunggu saja dan bahkan Just Space yang mencoba untuk memberikan space ke arah teman-temannya untuk bisa melakukan rotasi berikutnya ter-take down oleh tim DPG. Namun lihat body system yang cepat langsung menjaga bagian itu untuk melakukan revive dan zona udah bergerak ke arah zona ke-6 kurang dari 40 detik lagi. Yes, dan Fortingan dengan vehicle pun juga sudah mulai dilengkapi ya oleh tim Eagle 365 sendiri. Karena lihat banyak banget tim-tim lainnya yang berada di sekitaran mereka dari depan, kiri dan juga belakang mereka. Anthem pun juga menerima
beberapa damage dari arah tim Sekawan sepertinya. Betul banget, tapi yang menarik di sini adalah pilihan dari Zone Esport. Iya. Entah mengapa pilihan zona mereka sangat on point sedari tadi ya. Bahkan sekarang untuk zona ke-6 mereka tidak terlalu jauh untuk masuk ke dalam zona dan ini bisa menjadikan modal baik bagi mereka masuk ke late game. Sementara jauh di bagian utara sana masih ada fight yang terjadi antara Rimo dan juga AJFC. Kepala terlihat di sana hampir knockdown tapi tidak cukup. Nade dilemparkan. Akankah connect ke arah FJ dan satu player lain dari Rimo? Ternyata masih cukup jauh karena udah bergerak ke bagian kiri dari AJFC. Yes, dan kayaknya bakalan masih terus berlanjut karena seorang Zephyr bakalan mencari posisi yang lebih enak lagi. Di manakah posisi yang lebih enak lagi? Tapi kayaknya agak mentok ya di tembok tadi vehicle yang didapatkan oleh seorang Zephyr sendiri. Sementara lihat ada perperangan juga yang masih berlanjut antara DPG dan juga Eagle 365 di arah barat daya kita. Betul sekali, masih ramai di bagian barat daya, tapi sebagaimana yang gue ucapkan sebelumnya, Zone Esports sudah mempunyai tempat yang sangat baik dalam zona. Dan bahkan sekarang fight terjadi antara AJFC dan juga dari tim KRS Esports. Saling tembak-menembak, bahkan Silo juga join the fight, baru turun dari kendaraan, belum melakukan setup, take down, ternyata belum, tapi udah low HP banget. Zephyr, hampir saya mendapatkan sebuah knockdown, tapi justru tembakan dari tempat lain dan di-confirm. Still kill didapatkan oleh AJFC kali ini. Tim-tim yang sudah mendapatkan zona benar-benar bisa memanfaatkan tempat tersebut untuk men-take down. Tim-tim lain baru datang. Di sini FJ Idean masih dengan low HP-nya, belum bisa melakukan sebuah balasan. Bahkan ada nade di sana, hati-hati. Ada granat panas di bagian kanannya. Masih bisa ngumpet tapi tidak. Ternyata splash damage-nya sakit banget. Bahkan dua dan hilang ke lobby. Oh my god, tinggal menyisakan satu player aja untuk tim KRS Esports sendiri ya. Sementara tim Eagle 365 yang sekarang kita lihat point of view dari mereka bakalan langsung aja menuju ke zona nyaman mereka selanjutnya di bibir zona ya. Sementara mereka melihat tim zone di seberang sana. Eagle masih full dengan Masih 4 full. orang setelah tadi tergempur banyak banget player-player loh Don dari barat daya. Dan lihat kontrol area Eagle sangat cepat. Ini dia Mosin Nagant teman-teman sekalian. Senjata baru yang ada di update kali ini. Tembakan ke arah depan dari Rakat mencoba untuk mendapatkan sebuah knock. Itu tadi body shot hampir tapi belum tepat untuk mengenai kepala. Ada Sekawan di bagian belakang masih Lihat dicari Anthem. lagi dan tembakan tadi sepertinya connect ke arah Iya. satu player dari Eagle. Anthem. Tembakan kembali lagi hampir mendapatkan sebuah knockdown tapi justru terbalas oleh player-player Eagle yang juga menjaga di bagian lainnya. Tadi Anthem ya yang knock. Oh my god, misalkan 3 player aktif aja untuk Eagle 365 yang dimana mereka bakal masih mengontrol area dan melihat posisi dari tim Sekawan. Sementara mereka pun juga sudah melihat dengan sangat jelas player-player, dimanakah player-player AJFC berada di higher ground tersebut. Betul. Audrey pun terkena beberapa damage di sana. Itu dia AJFC ternyata udah mendapatkan defensif yang sangat baik di bagian perbukitan. Eagle harus bergerak sekarang dengan smoke yang dilemparkan ke arah depan mungkin. Tapi sepertinya Just Space akan melakukan sebuah spacing up ke arah depan untuk tidak atau mendapatkan tempat kali ini ya. Oke, kita bakalan melihat lebih lanjutnya lagi pergerakan yang dilakukan oleh Just Space seorang diri untuk bisa melihat vision yang lebih lebar lagi ke arah tim AJFC. Betul banget, tapi lihat ada sebuah spray down ke arah tim lainnya tuh dari tim Sekawan sepertinya baru mulai masuk dan sana knockdown oleh No Brain. Tapi harus hati-hati untuk Eagle karena masih ada Zone Esport itu Rahmat yang berada di belakang dia melakukan lurking saja. Eagle akan mulai melakukan regrouping ke arah teman-temannya karena udah satu orang di bagian sana. Sekawan tertahan, tidak bisa bergerak, bahkan akan ada sebuah nade yang akan dilemparkan ke arah depan. Willet connect dari seorang No Brain. Kesempatan ini, momentum ini ternyata didapatkan oleh Eagle untuk melakukan rotasi dan mereka semua bisa untuk bersamaan kali ini, tapi Zone masih ada di belakang mereka menunggu dengan sangat sabar. Nade-nya connect tapi belum knockdown, Dona. Yes, tapi itu cukup untuk memporak-porandakan pertahanan dari mereka sendiri dan langsung aja Just Space mengalihkan pandangan mereka kepada 2 player dari tim AJFC lainnya yang melakukan split 2-2 kali ini. Betul banget, tapi lihat Rahmat belum terdeteksi loh dari bagian belakang. Ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Eagle 365 kalau mereka tidak sadar secepat mungkin. Yeah. Rahmat masih melakukan prone dari bagian belakang, belum terdeteksi sampai saat ini. AJFC pun masih memiliki tempat yang cukup baik. Sekawan masih dengan satu orang yang belum bisa bergerak ke tempat yang lainnya. Audrey terbakar, masih bisa melakukan healing juga. Ini benar-benar keadaan yang tidak baik terutama bagi Eagle menurut gua.
masuk perlahan, dikit lagi, dan Rahmat bisa mengacaukan segalanya permainan dari Eagle. Iya, ini Rahmat benar-benar bisa obrak-abrik banget permainan dari Eagle. Karena sekali lagi yang lu bilang gue tegasin, Eagle kayaknya masih belum notice sama sekali. Karena dari tadi mereka tuh fokus banget sama tim AJFC dan juga sekawan. Ups, ada Ada Molotov. Molotov. Dari mana tuh? Oke. Makin kebingungan dari tim Eagle. Apakah dari belakang, dari depan, atau bagian? Bahkan Ackerman. Rahmat masuk zona loh. Iya. Rahmat masuk zona, ladies and gentlemen. Oh my God, Rahmat harus sabar banget kalau misalnya dia mau memanfaatkan momentum. Tapi nampaknya Jazzpace bakalan mengobrak-abrik kesabaran dari Rahmat. Jazzpace pun nggak tahu kali ini, masih belum dilihat Rahmat masih safe. Wow, dia masih save justru Nate dari Eagle connect ke arah AJFC. Ini Rahmat bener-bener memainkan momentum, dia nggak mau buka posisi, bahkan nggak nge-heal sama sekali. Karena kita ketahui melakukan first aid, melakukan boostingan akan terdengar oleh musuh kita yang berdekatan. Ya, apalagi Eagle 365 itu juga berdekatannya oleh mereka dan langsung aja Audrey melemparkan utility-utility yang dimilikinya yang terakhir untuk bisa memenangkan benar-benar chicken dinner di game yang keempat kita ini. Irengli, oh my god, no brain, hampir aja kelihatan Rahmat yang sedang sekarat kali ini. Betul banget, bahkan dari sekawan pun akan pelan tapi pasti maju ke arah depan. Tapi belum terdeteksi juga baik oleh Eagle maupun AJFC. Tapi seperti sebentar lagi, dikit lagi ini akan kelihatan Ackerman oleh AJFC. No Brain akan melakukan pick ke sana, belum juga, ternyata dia ada di zona lambat teman-teman semua. Oh, zona cepet justru, tapi belum bergerak ya ke arah dia. Oh no. Nate dari Eagle juga tadi tidak membuka agresivitas mereka karena mereka tahu mereka hanya bertiga. Rahmat belum kedeteksi loh. Rahmat ini benar-benar bisa menjadi pengacau loh. Kalau Ackerman posisinya itu udah diketahui oleh No Brain gitu kan. Betul Rahmat banget. itu enggak sama sekali. Ini dia, ada sebuah gunshot udah mulai terjadi AJFC, ternyata Zephyr udah mulai sekarat, half HP, sekawan juga akan mulai maju dengan smoke yang udah dibangunnya, sedangkan zone Rahmat masih menunggu, nggak mau ikut fight sama sekali. Tembak-menembak udah mulai terjadi, ada sebuah vehicle forting di sana, belum mendapatkan knockdown. AJFC masih menyebar secara horizontal, sedangkan dari Eagle udah mulai agresivitas dengan tembakan yang tiada henti ke arah depan. Ini dia, Wow. oh my god, never ending battle antara tim AJFC dan juga Eagle 365 kali ini ya, sampai zona ke-8. Betul banget, itu Ackerman pun nggak terdeteksi loh sama Audrey. Iya, wow. cuma No Brain doang yang tahu posisi Ackerman dari tadi. Betul banget, tapi lihat ini Eagle benar-benar terdesak oleh dua, tapi Ackerman akhirnya pulang ke lobby. Misalkan 3 tim saja antara Eagle 365 dan juga AJFC. Tapi menurut gua ya, terutama dari Eagle, ini bingung. Kalau lawan gua tinggal 1, harusnya 4 doang. Iya. Kalau dari AJFC mungkin, dan Audrey mendapatkan sebuah knockdown yang pertama, ditambahkan lagi ke arah yang 2 orang knockdown, Ipung, bahkan yang ketiga, Audrey bermain sangat luar biasa, mencari 1 orang lagi dari AJFC. AJFC rata oleh Eagle 365, tinggal Rahmat, the last man standing dari bagian belakang, dan bahkan Eagle menyalahkan rekor sendiri. 21 kill Don Oh my mereka God. dapatkan kali ini. Oke, Rahmat